Dia mendengar sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur 12 ayat 7 sampai 8. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau, Tuhan, yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan. Jumpa lagi kita dalam doa pagi dalam persekutuan umat Tuhan di GKI Surya Utama. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Tuhan terus memelihara hidup kami, dan Tuhan memberikan kami kehidupan di hari ini. Kami mempersiapkan hati kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menuntun setiap kami dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu, agar firman Tuhan ini akan menjadi pegangan dan menjadi penuntun di dalam perjalanan hidup kami. Inilah setiap kami yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Demi Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, renungan pagi ini saya berikan judul Menang Banyak. Saya memulai dengan sebuah cerita. Kadang saya suka mengantar anak pergi bermain di tempat permainan umum. Di sana bukan hanya ada anak kecil, tapi ada remaja, pemuda, bahkan juga orang dewasa lainnya. Saya memperhatikan ketika orang-orang itu masuk dalam sebuah permainan, mereka begitu fokus dan serius memainkan permainan itu. Salah satu tujuannya, mereka akan mendapatkan tiket sebanyak-banyaknya, dan dengan tiket itu mereka akan menukarkan dengan hadiah yang sudah disiapkan. Ketika melihat itu, saya masuk dalam sebuah perenungan refleksi. Kalau untuk mendapatkan kebahagiaan yang bersifat sementara, orang begitu bisa fokus dan serius, apakah untuk mendapatkan kebahagiaan yang sifatnya kekal, orang juga bisa fokus dan serius untuk mengejar hal itu? Ini menjadi sebuah pertanyaan reflektif bagi saya, tapi juga mungkin ini juga bisa menjadi pertanyaan reflektif bagi kita semua pagi ini. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita tadi sudah membaca dari 1 Korintus 19 ayat 19 sampai 23.
Di situ kita belajar dari Paulus. Apa yang dilakukan Paulus? Paulus juga ingin menang banyak. Tapi apakah yang Paulus lakukan menang banyak itu maksudnya dia memenangkan sebanyak-banyaknya tiket gitu ya? Bukan. Kalau dari bacaan kita pagi ini dikatakan Paulus ingin memenangkan sebanyak mungkin orang bagi Kristus. Karena itu di dalam ayat 19 sampai 23 ketika Paulus mengatakan di dalam misinya Paulus menjadi sama dengan orang Yahudi ketika dia melayani orang Yahudi. Tujuannya supaya dia bisa memenangkan sebanyak mungkin orang Yahudi bagi Kristus. Tapi ketika Paulus berada di tengah-tengah orang bukan Yahudi, dalam hal ini orang-orang yang tidak ada di dalam hukum, di bawah hukum Taurat, maka Paulus juga berlaku menjadi sama seperti orang yang tidak berada di bawah hukum Taurat. Tapi bukan berarti Paulus bebas. Paulus menekankan bahwa dia ada di bawah hukum Kristus. Untuk orang-orang demikian, Paulus juga berusaha berjuang untuk memenangkan mereka sebanyak mungkin bagi Kristus. Bahkan di ayat 23 dikatakan, terhadap orang-orang yang lemah, Paulus menjadi seperti orang lemah. Orang lemah di sini maksudnya bukan orang yang lemah fisiknya gitu ya. Bukan orang yang sudah tidak berdaya. Tapi lemah di sini dalam arti bahwa secara pengetahuan mereka mungkin tidak sehebat orang-orang yang dari kecil hidup mengenal hukum Tuhan, hukum Taurat, dan mengenal berbagai ajaran tentang Tuhan. Mereka adalah pengikut-pengikut Kristus yang baru. Dan mungkin secara iman mereka belum sekuat orang-orang yang memang sejak lahir hidup bersama dengan Kristus. Dan karena itu Paulus mengatakan, bagi orang-orang yang lemah, dia berlaku seperti orang lemah, supaya dia bisa memenangkan sebanyak mungkin orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan, apakah dengan mengatakan demikian, Paulus menjadi orang yang tidak punya prinsip? Tidak demikian. Paulus tetap menjadi pengikut Kristus dan dia tetap memelihara hukum Kristus. Tetapi yang dilakukan Paulus adalah Paulus memakai pendekatan, metode yang berbeda ketika dia berjumpa dengan orang-orang yang berbeda pula. Berbeda dalam pemahaman, berbeda dalam ajaran, berbeda dalam tradisi, berbeda dalam kebudayaan. Di dalam perbedaan-perbedaan yang ada itu, Paulus mencoba gitu ya, melakukan pendekatan-pendekatan yang berbeda pula supaya dia bisa menang banyak, yaitu memenangkan sebanyak mungkin orang bagi Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita bertanya, apakah kita di dalam persekutuan kita sudah serius untuk memikirkan, kita berusaha untuk mendapatkan sebanyak mungkin orang bagi Kristus? Ataukah kita merasa cukup puas dengan keadaan kita hari ini? Wah, pelayanan di GKI-SU mah udah banyak. Semuanya udah berjalan dengan bagus, dengan baik. Semua pelayanannya udah oke kok. Gak ada yang perlu dipikirkan lagi. Gak ada yang perlu diupayakan lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, melalui kisah ini, kita mau kembali diingatkan bahwa di dalam pelayanan
selalu ada kebaruan yang harus kita upayakan. Karena tujuan kita di dalam pelayanan adalah memenangkan sebanyak mungkin orang bagi Kristus. Mungkin kita merasa di bagian pelayanan kita sudah baik, sudah oke, tidak ada yang perlu kita susahkan lagi. Tetapi kita melihat bahwa kita sebagai satu persekutuan tubuh Kristus, kita perlu juga memberikan dukungan dan perhatian bagi pelayanan-pelayanan yang lain. Sehingga apa yang menjadi misi Tuhan di dalam hidup manusia itu juga menjadi misi kita, yaitu kita akan memenangkan sebanyak mungkin orang bagi Kristus. Mari Bapak Ibu, kita akan pulang dengan membawa pesan bahwa dalam perjumpaan kita dengan orang lain, marilah kita mengingat ajaran Paulus ini, bahwa ketika ada perbedaan, baik itu tentang aturan, tentang budaya, kebiasaan dari berbagai macam orang yang kita jumpai, marilah kita belajar terbuka. Janganlah kita merendahkan dan melemahkan hati sesama kita. Tetapi marilah kita bersama-sama berjuang untuk memenangkan sebanyak mungkin orang bagi Kristus. Kita tidak sedang berlomba untuk kesenangan pribadi, tapi kita hadir untuk menjadi saksi Kristus, memberitakan Injil Kristus. Apakah kita ingin memenangkan sebanyak mungkin orang bagi Kristus? Maka marilah kita fokus pada misi Tuhan dan tetaplah rendah hati. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Terima kasih untuk firman yang telah kami dengar pagi ini. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Kami hidup dalam persekutuan jemaat yang punya banyak perbedaan, aturan, kebiasaan, dan pengetahuan yang berbeda. Tolong kami untuk tidak memperbesar perbedaan itu, tapi sebaliknya kami mau belajar merendahkan hati demi Injil Kristus. Bersama dengan umat-Mu, kami berdoa bagi perdamaian dunia. Tolonglah bangsa-bangsa yang sedang bertikai, biarlah mereka boleh kembali berdamai dan hidup bersama dalam ketenangan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia. Berkatilah para pemimpin kami ya Tuhan. Karuniakan roh takut akan Tuhan dalam kepemimpinan mereka. Kami berdoa bagi para misionaris yang tersebar di berbagai belahan dunia. Sertailah hidup mereka. Tolong kuatkan iman mereka. Kesulitan hidup yang mereka alami, Tuhanlah yang memberikan kelepasan dan kelegaan. Kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia. Semoga gereja tetap setia di jalan Tuhan, menjadi saksi dan pembawa kabar baik bagi umat-Mu. Kami berdoa bagi gereja Tuhan di Indonesia, juga gereja GKI Surya Utama. Berkatilah pelayanan para hamba-Mu, berkatilah persekutuan umat Tuhan. Kiranya kasih Tuhan terus disebarkan dan banyak orang mengalami pemulihan dan damai dalam hidup. Ya Tuhan, kami mau berdoa bagi orang tua kami yang ada di gereja Surya Utama. Mereka yang lemah tubuhnya, mereka yang sedang sakit, bahkan saudara-saudara kami, anggota jemaat-Mu yang sedang sakit, atau mungkin yang sedang berada dalam masa pemulihan. Tuhan, bagi yang sakit jamahlah mereka. Sembuhkanlah mereka dengan kuasa-Mu. Dan mereka yang ada di dalam kelemahan tubuh, biarlah Tuhan Engkau kuatkan dan Engkau berikan sukacita dan damai sejahtera. Mereka yang sedang dalam pemulihan, Tuhan,
berikanlah pertolongan-Mu, supaya mereka boleh terus berharap pada kemurahan Tuhan. Kami berdoa buat semua orang-orang muda yang ada dalam gereja kami. Biarlah setiap kami yang ada sebagai orang-orang muda, kami juga boleh memikirkan pelayanan, boleh melibatkan diri dalam pelayanan di gereja-Mu ini dengan penuh sukacita. Dan kami juga boleh membawa sebanyak mungkin orang bagi Kristus. Ya Tuhan, inilah doa kami. Berkenanlah Tuhan mendengar dan mengabulkan permohonan kami. Ampunilah kesalahan kami, demi Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam